Nomor 5, sesungguhnya jalan ajal baru tercapai jika hidup harus merasai. Maju serbu serang terjang. Ya, apa kira-kira ini? Ada maju, serbu, serang, terjang. Ini masuk dalam citraan penggerakan atau bisa juga ke peraba juga ya, karena ini seperti kita itu merasakan gerakan ya, gerakan yang disampaikan oleh penulis dalam kutipan puisinya. Maju, serbu, serang, terjang gitu ya. Jadi ada gerakan, citraan gerakan, bisa juga citraan peraba karena merasakan seperti itu. Nah, efeknya adalah seolah-olah pembaca itu ikut terlibat dalam hal maju, serbu, serang, terjang. Nah, nomor 6, pembicaraan. Dan judul puisi adalah pembicaraan. Yang ada hanya surga, neraka adalah rasa pahit di mulut waktu bangun pagi. Yang ada hanya surga dan neraka. Kemudian adalah rasa pahit di mulut waktu bangun pagi. Jenis citraannya apa ini kira-kira? Nah, bisa diambil kita kata kunci di sini, rasa pahit di mulut ya. Rasa pahit. Nah, ini indera pengecap, indera perasa. Kemudian efek bagi pembacanya apa? Baik, tadi rasa pahit di mulut ya. Ini jelas jenis citraan perasa pengecap ya. Efek bagi pembaca seolah-olah pembaca itu ikut merasakan rasa pahit di mulutnya. Dari kutipan puisi karya Subagio Sastrowardojo, antologi daerah perbatasan. Baik, nomor 7, aku terbangun dari rembun ranjang menyaksikan angin dan dingin hujan bercinta-cintaan di bawah rindang hujan. Ya, kita ambil kata kuncinya terlebih dahulu. Di sini ada terbangun dari rembun ranjang menyaksikan. Kemudian ada rasa dingin hujan ya. Menyaksikan ini jenis citraannya penglihatan. Nah, kalau dingin kita bisa peraba ya, kita merasa. Indra peraba kita merasakan dingin hujan. Nah, boleh di sini 2 jenis citraan. Kemudian yang mana efek bagi pembacanya itu membawa seolah-olah kita ikut menyaksikan ya saat bangun, kemudian melihat rimbunan, merasakan angin yang dingin dan juga hujan ya. Ini cukup sederhana pembahasannya, bahkan Kezo pahami dari pengertiannya ya. Masuk pencitraan itu apa? Penglihatan, pendengaran, peraba, ya perasa, gerak juga gitu. Jadi seolah-olah Kezo itu ikut ya, indera Kezo itu ikut terbawa dalam kalimat-kalimat di dalam puisinya. Nah, nomor 8, di tengah jalan, sayup-sayup terdengar suara kereta penghabisan. Ya, terdengar ini sudah 2 kali diulang. Sayup-sayup terdengar suara kereta, kemudian di tengah jalan terdengar lolongan bersahutan. Ya, ini jelas jenis citraan pendengaran. Nah, kemudian efeknya apa gitu? Seolah dapat merasakan atau mendengar bunyi-bunyian yang timbul dari suara kereta penghabisan. Nah, ini puisi yang ditulis oleh
Leon Agusta, Antologi Gendang Pengembara. Masih ingat ya Keiso, kalau ada penulis, ada judul, kemudian ada tahun ya, tahun penerbitan puisinya. Tuh kalian juga jangan sampai lupa ya. Pasti ada susunan ya, susunan dari penulis, judul, tahun. Gitu. Kalau buku itu kan beda lagi, nah ada sendiri. Nah ini pun puisi juga ada judul penulisannya, judulnya, penulisnya, judul, baru tahunnya. Jadi jangan bingung kalau misalkan tiba-tiba mendapati, loh ini apa ya, maksud dari tulisan di bawah ini apa? Oh itu adalah nama penulisnya, kemudian judul puisinya, kemudian tahunnya. Nomor 9, catatan kaki sehabis demonstrasi. Aku melihat diam tak seorang saja, tapi satu bangsa kulihat batu, padahal manusia menunggu waktu. Kulihat ya, aku melihat. Nah, sudah pastinya adalah jenis citraan penglihatan. Ya, aku melihat, kemudian diam tak seorang saja, tapi satu bangsa. Kulihat lagi ya, kulihat batu, padahal manusia menunggu waktu. Efeknya bagi pembaca apa? Tentu saja membawa efek pembaca seolah-olah ikut melihat bahwa memang tidak ada orang, seolah-olah itu sepi gitu, padahal manusia menunggu waktu. Terakhir nomor 10, di ujung malam sedingin, es dalam kulkas, apa yang kau harap dari suara trompet akhir tahun ya. Malam sedingin, es dalam kulkas, apa yang kau harap dari suara trompet akhir tahun. Nah, ini dingin ya, menggambarkan malam itu terasa dingin. Nah ini masuk dalam jenis citraan perabaan ya, terasa dingin. Indra badannya seolah-olah diajak untuk merasakan suasana waktu itu dingin, kemudian malam yang gelap. Kemudian suara-suara trompet ini pun bisa jadi masuk ke pencitraan pendengaran. Jadi ada dua, peraba dan juga pendengaran. Pembaca seolah-olah ikut merasakan suasana dingin dan juga mendengar suara-suara trompet akhir tahun. Nah, esai itu dari 10 puisi dari beda-beda penulis ya, yang mana kita ambil, kita simpulkan, kita menganalisis jenis citraan dalam puisinya, kemudian apa sih efek bagi pembaca gitu. Karena puisi itu kan pasti kata-kata yang indah, kata-kata yang bermakna, yang mana ada maksud dan tujuan yang disampaikan kepada pembacanya. Jadi tidak hanya tulisan kosong, melainkan tulisan yang ada maksud. Karena seorang penulis puisi ini menyampaikan isi pikirannya, isi perasaannya, kemudian mungkin dari pengalaman pribadinya yang dituangkan dalam tulisan indah, dibaca oleh kita, dibaca oleh khalayak banyak untuk dapat dicerna, dipahami, diambil makna dari setiap bait-bait puisinya, seperti itu. Jadi jangan ditinggalkan hal-hal penting dalam puisi yang sudah dijelaskan. Ada gaya bahasa ya, ada pencitraan, kemudian ada kata konkretnya, kenyataannya, kemudian ada konotatifnya. Baik. Nah, itu dari 10 pembahasan macam-macam jenis citraan yang kita bahas pada hari ini. Ingat lagi bahwa apa sih pengimajian atau citraan? Itu adalah susunan kata yang menimbulkan efek atau imajinasi pada pembaca yang seolah-olah ikut merasakan, mendengar, melihat, merasa, meraba, atau mengecap ataupun bergerak pada sesuatu yang diungkapkan dalam puisi. Baik, untuk bahasa Indonesia kita cukupkan dulu. Nanti kita lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum.